Oke, semangat pagi. Kembali lagi dengan saya Ricky Riz. Oke, teman-teman, hari ini kita akan coba sedikit sharing ya mengenai masalah selling skill. Oke, ini mungkin buat teman-teman yang bekerja di retail, kebanyakan mungkin tidak asing lagi ya mengenai masalah selling skill ya. Oke, kalau kita lihat teman-teman di retail sekarang memang banyak sekali kompetitor teman-teman. Kalau kita sebagai pekerja, terutama buat seorang sales, tidak bisa untuk berikut kompetisi dengan yang lain, kita akan ketinggalan, teman-teman. Oke, maka dari itu saya di sini akan sedikit sharing ya, teman-teman ya. Jadi kita bicara mungkin yang realnya aja, yang memang kejadian yang ada di lapangan seperti apa sih? Ya. Oke, teman-teman, kalau teman-teman mungkin sering ya berbelanja ke retail-retail, kan, mungkin di depan tuh ada yang greeting ya, entah itu LP, security lah, ya, ataupun ya petugas dari karyawan tersebut, gitu kan. Oke, kalau kita lihat greetingnya seperti biasa ya, artinya mungkin mereka hanya greeting, gitu kan. Nah, teman-teman, dari hal yang simple ini sebenarnya kita coba gali lebih dalam lagi, teman-teman. Karena di dalam selling skill itu greeting salah satu termasuk untuk kita menggait customer sebanyak mungkin, teman-teman. Untuk kita bisa memperdalam lebih lagi kepada customer tersebut ya. Untuk kita bisa lebih lagi untuk strength dan relationship-nya ke customer supaya lebih dapat lagi, feel-nya lebih dapat lagi kayak gitu, teman-teman. Nah, coba kita lakukan suatu hal yang berbeda, teman-teman. Oke, contohnya misalkan teman-teman bekerja di suatu retail, teman. Nah, saat datang customer dan teman-teman misalkan sudah kenal tuh dengan customer tersebut, coba sebutkan namanya kayak gitu. Oke, untuk sebagai contoh, selamat siang Pak Rizky gitu kan. Apa kabarnya Pak? Gitu kan. Sedang cari produk apa nih Pak hari ini Pak? Bisa saya bantu Pak? Nah, dari situ customer akan merasa, oh saya di toko ini ternyata dikenal gitu kan. Itu merupakan suatu kebanggaan buat customer gitu kan. Nah, tapi misalnya saat dia berbelanja ke toko lain, itu kan ke retail lain, hanya di greeting, hanya disambut dengan biasa, selamat pagi Pak, itu kan silakan. Nah, itu adalah suatu perbedaan buat teman-teman di toko dan di toko B. Kayak gitu. Coba kita lebih dalam lagi dalam menggreeting dan mensambut customer kayak gitu. Yang tadi saya bilang adalah kita sebutkan namanya kalau kita sudah kenal teman-teman gitu kan. Nah, saat kita sudah greeting, saat kita sudah sama customer, itu kan tanyakan kebutuhannya apa, kita lebih gali lagi teman-teman, tanyakan kebutuhannya itu apa teman-teman. Gitu kan. Dengan cara apa? Yang tadi saya bilang adalah kita tanyakan dia sedang cari produk apa, seperti itu teman-teman ya. Jadi selamat siang Pak Rizky, hari ini sedang cari produk apa Pak? Gitu kan. Sedang ada proyek apa nih Pak? Bisa saya bantu Pak? Nah, oh iya Mas, saya sedang mencari produk tempat sampah, gitu kan. Nah, oh iya Pak, kebetulan Pak kita sedang ada yang diskon nih Pak untuk produk sampahnya Pak, gitu kan. Nah, tapi kita tanyakan lagi nih, itu kan, apakah dia buat di outdoor ataupun di indoor kayak gitu. Karena beberapa mungkin di retail-retail ada yang beda ya, mungkin ada yang buat di indoor, ada yang di outdoor. Nah, itulah pentingnya kita untuk mengetahui kebutuhan customer secara detail, gitu kan. Jadi supaya kita nggak salah suggest teman-teman, seperti itu teman-teman ya. Oke, kemudian saat kita sudah ketahui kebutuhannya, nah kita kira-kira apa sih yang dibutuhkan pelengkap dari tempat sampah tersebut? Nah, itu yang penting teman-teman. Jadi ini untuk menambah yang namanya basket size ataupun buying power gitu kan, supaya transaksinya meningkat yang tadi mungkin hanya 1.000 menjadi 2.000 gitu kan. Nah, apa yang dibutuhkan dari tempat sampah tersebut? Ya contohnya adalah plastik sampahnya gitu kan. Kita suggest teman-teman, Pak Rizky nggak sekalian nih Pak untuk plastik sampahnya Pak gitu kan. Oh iya benar juga, ternyata dia butuh juga nih plastik sampah. Ya sekalian deh Mas gitu kan. Nah lumayan kan yang tadi mungkin hanya belanja 1.000, kita tawarkan plastik sampah menjadi 2.000. Kayak gitu teman-teman. Nah setelah itu apa? Nah setelah itu baru kita namanya kita ajak ngobrol teman-teman. Kita ajak kalau dalam bahasa Inggrisnya small talk ya teman-teman. Jadi adalah percakapan kecil antara kita dan customer gitu kan. Coba kita menganggap kalau kita sudah kenal customernya, ya kita ajak ngobrol aja gitu kan. Sudah lama nih Pak kesini Pak gitu kan. Oh iya nih Mas, misalkan saya misalkan tadi habis keluar negeri gitu kan. Oh
Iya, jadi karena pastinya mereka tuh sudah dapat feel-nya dengan teman-teman gitu kan. Jadi saat mereka ingin membutuhkan produk di toko teman-teman pasti carinya teman-teman kayak gitu. Makanya sangat penting yang namanya mempererat hubungan dengan customer seperti itu teman-teman ya. Oke, jadi kalau kita summary ya, tadi untuk selling skill-nya yang pertama adalah kita sambut customer dengan menyebutkan namanya teman-teman. Itu penting banget yang pertama ya. Oke, yang kedua adalah kita tanyakan kebutuhannya, dia sedang mencari produk apa sih kayak gitu teman-teman. Supaya kita nggak salah suggest gitu kan. Yang ketiga adalah kita suggest, artinya kita tawarkan produk ekstra apa yang mereka sedang butuhkan dan pelengkapnya itu apa kayak gitu supaya buat menambah buying power. Oke, yang keempat adalah kita mempererat hubungan dengan customer. Dan yang kelima pastinya yang tidak kalah penting adalah kita ucapkan terima kasih karena mereka sudah berbelanja di toko kita. Kayak gitu teman-teman. Oke, itu aja sedikit sharing dari saya ya teman-teman ya. Jadi itu merupakan salah satu teknik sebagai kita seorang sales untuk untuk menggait customer sebanyak mungkin seperti itu teman-teman ya. Jadi next kita akan coba bahas mengenai yang namanya basic service atau pelayanan. Teman-teman nanti juga bisa request misalkan mau membahas apa, mau sharing tentang apa, nanti biar kita sama-sama belajar kayak gitu. Ya, jangan lupa buat teman-teman di subscribe channel saya karena itu gratis dan saya doakan buat teman-teman yang subscribe itu semoga selalu disehatkan badannya, dimurahkan rezekinya, serta dipermudah segala urusannya. Oke, itu aja dari saya dan semangat pagi.